Don't chase the spotlight glow. Still somehow she steals the show. She's got that golden hour energy, sweet like art house movie scenes, late night talks and Polaroids, making little moments. Besar juga nyali kamu. Itu harus. Karena kamu sudah menantang saya kasih kamu tantangan. Apa itu? Kamu harus bisa kuliah dan bisa mengambil alih salah satu perusahaan milik saya di kota ini. Ini syarat yang saya berikan juga kepada Maven. Jadi, kalau saja kamu lebih unggul dari Maven, hubungan kamu dan anak saya akan saya restui. Bukannya apa? Karena untuk menjadi calon keluarga Leo Varnos, kamu harus benar-benar bisa dalam persoalan bisnis, apapun itu. Itu aja. Oke, saya terima tantangan Anda. Sombong banget, belum apa-apa juga. Sombong sama berani itu beda kelas, bos. Lo takut? Takut. Om Leo juga tahu siapa yang bakal diterima. Baguslah kalau kalian berdua berani. Saya tidak ingin putri saya nantinya hidup bersama laki-laki pengecut. Itu harus, Om. Kalau gitu saya pamit pulang, Om. Iya, silahkan. Hati-hati kamu, Maven. Pasti, Om. Yakin lo sanggup kuliah? Jangan-jangan nanti dibayarin Alessia lagi biaya kuliah lo. Atau dapat beasiswa. Bagus dong kalau gue dapet beasiswa. Dia nyusahin orang tua kayak lo. Kadang mau banggain itu harta ortu lo. Justru itu fungsinya. Gua punya orang tua yang kaya. Sedangkan lo, sedih banget hidup lo. Enggak tuh. Gue happy-happy aja hidup miskin walau ortu gue nggak ada lagi. Coba kalau lo jadi kayak gue, pasti lo udah nggak kuat. Terus bundar di jembatan merah. Haha, miris. Saya pamit. Permisi. Ntar kalian kalau mau nganter mobil gue langsung masuk aja ya. Kalau udah Pak Tomo bilang aja nganter mobil gue abis dari bengkel gitu. Soalnya gue nggak turun. Tumben, biasanya lo ngajak kita masuk dulu. Udahlah nggak usah. Lo berdua langsung pulang aja. Ih, belum datang aja udah diusir. Iya, lo kenapa sih? Bukan ngusir. Gue lagi malas keluar kamar. Abis ini juga gue mau langsung tidur. Lo nggak biasanya gitu, Al. Ada problem ya? Iya, soalnya lo beda banget. Terus suara lo juga agak beda gitu. Lo sakit? Atau lagi flu? Tapi tadi siang baik-baik aja. Bukan, itu lebih ke suara habis nangis nggak sih? Oh ya? Bener, Al? Ya, gitu deh. Ada masalah apa sih, Al? Kok nggak cerita? Iya, lo ada problem apa? Masih tentang si Maven? Atau cowok yang tadi pagi itu? Siapa sih namanya? Harugo. Nah, iya. Iya, tentang mereka. Mereka ngapain lo? Ya, adalah pokoknya. Ih, apaan sih? Gue serius. Malah ngikutin tren basi. Siapa yang ngikutin tren basi, gila? Gue emang mau ngomong gitu. Udahlah, Cerita dulu. Gue kepo nih. besok aja besok. Ih, ribet. Kenapa nggak sekarang aja? Kan ini udah ditelepon. Males gue, mau tidur. Bye. Al. Ih, dimatiin lagi. Sayang, Mumi masuk ya. Sayang, ayo turun. Kita makan malam dulu. Aku nggak dulu, Mumi aja. Kok gitu? Mumi tahu kamu masih marah sama Dedi. Tapi jangan sampai nggak makan dong. Ya nggak apa-apa, Dedi aja nggak peduli. Tapi Mumi peduli sayang. Lesya tahu Mom, tapi Lesya nggak mau makan. Ya udah, gak apa-apa kalau nggak bareng-bareng. Tapi nanti kalau Bijuli nganterin makan malamnya, kamu makan ya? Nggak, Lesya nggak mau juga. Biarin aja Lesya mati kelaparan. Dedi kan lebih percaya orang lain daripada anaknya sendiri. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Emangnya kamu rela mati konyol gitu? Enggak ah, itu bukan Lesyanya Mumi. Mumi aja cuma bisa nenangin Lesya. Tapi Mumi nggak berani kan belain Lesya di depan Dedi? Berani kok. Tadi Mami udah marahin Dedi.
Tapi tetap aja, Mom, gak mempan. Terus Mommy harus gimana? Udah, Mommy gak perlu mikirin itu lagi. Mommy makan aja sama Daddy. Leisha mau tidur. Ya udah, Mommy keluar dulu. Sebentar lagi, kamu pasti mau turun ikut makan. Yakin masih nggak mau makan? Lo kenapa lama banget sih, Kak, pulangnya? Lo tega ngeliat gue tertekan kayak gini di rumah? Mami udah cerita semuanya. Lo tahu nggak betapa menderitanya gue harus kayak gini setiap hari karena Daddy? Gue nggak sanggup, Kak. Gue capek. Maafin kakak ya, Al. Kakak gak bermaksud ngebuat Alisa jadi menderita dan nanggung masalah ini sendirian. Kakak baru bisanya pulang sekarang. Ini juga gak akan lama. Kak, gue nggak mau dipaksa-paksa, dijodoh-jodohin. Lo juga tahu kan? Si Maven itu brengsek. Gue nggak sudi. Gue nggak mungkin pasrah gitu aja dan ngebiarin dia ngancurin keluarga kita. Gue harus gimana, Kak? Masalah itu tenang aja, biar kakak yang ngurus. Adik kecil kakak ini fokus sekolah aja ya. Jangan biarin pikirannya nampung hal yang berat-berat. Iya, tapi lo jangan tinggalin gue lagi, Kak. Jangan khawatir. Walaupun kita jauh, gue gak bakal ngebiarin adik kesayangan gue disentuh sama si bajingan itu. Beneran, Kak? Iya, percaya sama kakak. Ya udah, sekarang kita turun ke bawah makan sama Daddy sama Mumi juga ya. Kasihan Mumi dari tadi khawatir. Ya udah ya. Pinter. Syukurlah, kondisinya udah makin membaik. Akhirnya setelah kakak pulang, makan malam kita jadi lengkap. Mami seneng deh, karena momen ini spesial banget buat kita semua. Ayo semuanya, kita makan. Baca doa masing-masing ya. Iya, Mom. Iya, Mom. Bagaimana, Ren? Kuliahmu di LA? Alhamdulillah, lancar, Dad. Baguslah, Ren. Daddy senang kamu selalu bawa kabar baik dimanapun. Alicia? Al udah selesai. Aku ke kamar dulu. Loh, sayang. Tapi itu makanan kamu belum habis. Leisha udah kenyang, Mom. Gak enak makan. Kamu sakit, sayang. Kita ke rumah sakit ya? Udah, Mom. Gak usah. Alicia capek aja. Cuma mau istirahat. Oh, ya udah. Kalau gitu, kamu istirahat ya? Iya, Mom. Good night. Night tuh, sayang. Sweet dreams ya.
sini? Lo yang ngapain pakai baju sekolah? Mau nyawit gue. Ya mau sekolah lah, Kak. Lo kan sakit, Dek. Ngapain sekolah? Apaan sih, Kak? Lebay banget. Orang gue semalam cuma capek doang. Capek apaan? Badan lo aja panas malam gua cek. Udah gak usah alasan. Kak, gue mau sekolah, bosen juga di rumah. Lagian gue udah mendingan. Nih, coba pegang. Kan, udah mendingan gue. Ya udah, tapi kakak yang nganter. Iya. Yuk, sarapan dulu. Ini udah hampir telat, Kak. Udah, gue makan di sekolah aja. Sampai sekolah udah telat gak bisa makan dong. Ntar makin sakit. Ya sempet lah kalau sarapan doang. Beli sandwich sama susu aja selesai. Tapi, Dek. Udah, Kak, buru. Lageran gue ntar kalau kelamaan. Susah banget ini anak dibilangin. Selamat pagi, Nona Alicia dan Ren. Oh iya, pagi Bika. Pagi juga, Bika. Pagi Nan Aresia, pagi dan Ryan. Pagi juga Pak Tomo. Pagi, Pak. Ingat, jangan lupa sarapannya. Iya, kakak gue yang ganteng. Emang ganteng. Nih, gitu kalau dipuji. Duluan ya, Kak. Iya, belajar yang benar biar bisa jadi kayak kakak. Siap donatur kedua gue. Dadah. Dah. Selamat pagi Pak Hisham. Selamat pagi juga Malaysia. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Udah bel lagi. First Ntar lesson Fazil ngomel lagi gara-gara gue telat masuk kelas. Iya gila, cerita yang tadi itu mantep banget. Woi Al, ngapain lo di situ? Masuk G, gua culik ntar lo cantik-cantik. Apaan sih nggak jelas? Udahlah nanti aja gue beli makan. Habis olahraga aja. Lagian olahraga cuma bentaran doang. Beneran bajunya lucu coklat gitu. Gue lo jangan gitu dong. Iya bagus gitu. Tahu aja tuh. Alicia, sini. Girls. Sorry ya, gue gak bisa jemput kalian dulu hari ini. Ntar kalau gue udah beneran enakan deh. Iya santai Al. Terus kenapa gak masuk sekolah sih? Fix sih, lo udah gila. Tuh orangnya. Mana? Iya, gue udah mendingan. Lagian bosan di rumah. Gue memang gitu. Mobilnya udah kita antar semalam sama Pak Tomo. Iya, tahu. Tadi gue udah lihat. Ya udah, sekarang waktunya lo cerita. Cerita? Gak usah segala amnesia deh Al. Lo kan udah janji mau cerita masalah lo. Oh iya, gue lupa anjir. Ya udah kece. Jadi
Oh my god, seriously? Menurut lo, plot twistnya tuh ngeplot banget, Al. Udah jelas-jelas berarti takdir lo sama Haruko tuh. Takdir apaan? Ya itu, Al. Lo nggak ngerti maksud kita? Enggak. Astaga, nih ya. Dari awal ban lo bocor pas di depan rumah dia. Terus dia rela balik lagi buka bengkelnya buat isi angin ban mobil lo. Abis itu dia bayarin makanan lo sekaligus kita di kantin. Dan kalian saling suapan. Terus lo nggak bisa nolak pulang bareng dia karena tantangan lo yang sendiri kasih dia. Nah, karena hujan petir tadi lo jadi neduh di rumah dia. Sampai kalian nggak sengaja pelukan sambil tiduran bareng. Sakit gila. Makanya volume lo diturunin. Lo sengaja biar penghuni kelas ini denger supaya gue makin malu? Ya, iya sorry. Abisnya gue shock. Mendingan lo shock. Gue udah trauma. Ujung-ujungnya lo kepaksa secara dia jadi pacar pura-pura lo di depan keluarga lo. Itu masalahnya. Jadi makin rumit deh. Tapi gue bersyukur banget di momen yang pas ada Harugo. Kalau enggak ya, jadi gue semakin senaknya gue biarin racun itu makin jadi. Oh bener, gue udah gedek banget sama si Muffin anjing itu. Dia gak kapok ya buat rencana mau nguras harta bokap lo. Iya, lo harus lebih hati-hati lagi, Al. Dia bisa ngelakuin hal jahat kapanpun sama lo. Ditambah lagi, dia taunya lo pacaran sama si Harugo. Dia pasti makin ngerasa terancam dan bakal bikin rencana yang lebih sempurna. Iya, gue tahu itu. Tapi tenang aja, Karen udah pulang. Walaupun cuma sebentar, tapi Karen bakal cari cara buat beresin masalah ini. Dia nggak bakal ngebiarin racun itu ketempelan harta keluarga gue. Hah? Kok baru bilang Mayani Bani Sweetie gue udah pulang? Kalau gitu, gue bakal rajin nih main ke rumah lo, ada ipar. Ada ipar. Lebih tua gue ya sama lo. Ih, udah sih, jangan diperjelas. Iyain aja gitu biar gue happy. Nih. Terus gimana Al tanggapan Harugo karena keseret masalah lo? Nggak tahu sih, karena gue suruh dia pulang kemarin. Dia Saatnya tetap jam ngikut pertama alur acting gue. dimulai. Terus ya pulang. Kelihatannya sih dia nggak keberatan gue share masalah gue. Tapi ntar deh gue tanya dia. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Salam sehat. Oke semuanya, udah sarapan pagi ini? Udah, Pak. Jadi, yang cowok udah siap buat sprint 6 kali putaran lapangan basket, dan yang cewek 3 kali putaran lapangan basket? Siap, Pak. Let's go ke lapangan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi statistika tentang bagaimana cara mencari modus untuk data kelompok. Tolong perhatikan contoh soal di papan tulis ini ya. Di sini kita diminta untuk menentukan modus dari sebuah data kelompok. Langkah pertama yang paling krusial sebelum masuk ke rumah adalah kalian harus menentukan di mana kelas modus berada. Ingat ya, kelas modus, bukan modus cowok. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Jadi, ya, kenapa Harugo? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, tapi kamu harus jawab satu soal ini dulu. Bisa? Bisa, Bu. Anda ya justru belum punya suami. Udah aku pepet ini berondong ganteng. Gak pantas. Udah, Bu. Kamu nih ya, udah ganteng, baik, pinter lagi. Hahaha. Bisa aja, Ibu. Ya udah, Bu. Saya permisi ke toilet ya. Iya, ganteng.
Ih, Ibu, Harugo itu punya saya. Ibu jangan gitu dong. Tahu nih, Ibu kan udah punya suami. Harugo itu milik cewek-cewek yang single kayak saya ini. Nih, enak aja lo. Harugo pasti saudaranya yang cantik lah. Lu ngaca, gantikan juga gue. Ah, maksud lo ngatain gue jelek gitu? Kalau ya kenapa? Lu terima fakta lo. Dari SMP gak kelar-kelar Harugo direbutin gini. Gue yang capek. Gue nggak terima ya lo ngomong gitu ke gue. Udah. Kok malah rebutan Harugo sih kalian ini? Kalian semua itu ngaca kalau mau sama cowok kayak Harugo. Kok ibu gitu sih ngomong sama kita? Tahu nih ibu, tega banget sama kita yang cantik ini. Cantik aja nggak cukup. Kalian harus pintar juga kayak Harugo. Pasti Harugo tertarik sama cewek yang pintar. Iya juga ya. Kalau gitu kita harus dapat nilai yang lebih tinggi. Iya benar. Ya udah, sekarang belajar yang benar. Perhatikan ibu jelasin. Oke bu, demi mai suami di masa depan. Nih, mimpi. Apa sih syirik? Pada bego. Itu mah kawan Bu Susana aja. Pak Budi kenapa? Bapak sakit. Iya nih Harugo, saya lagi sakit tenggorokan. Bapak tunggu di sini dulu, biar saya beli minum di kantin. Udah nak, gak usah. Jangan gitu dong Pak. Udah, Bapak tunggu di sini ya. Saya nggak lama kok. Anak itu, walaupun tingkahnya terkadang tengil, tapi dia sopan, baik, berakhlak, pintar lagi. Oke, baiklah. Karena pemanasan kita sudah selesai, kalian semua boleh duduk. Nanti saya panggilkan sesuai urutan absen ya. Kita duduk di mana? Di mana aja loh? Di atas aja nggak sih? Sini sayang, kita di sini aja. Oke sayang. Aisyah, Zea, sini aja lebih dekat. Padahal tadi gue maunya di atas. Yaudah deh, ayo. Woi, rambut kuning tai, lo ngapain di situ? Surupan lontar bengong. Absen yang pertama, Anggara Gavaskar. Cowok 6 kali kan pak? Ya, Gimana pak nilai saya? bagus. Kamu berlari tanpa berhenti. Dan kecepatan kamu berlari itu sempurna. Yes! Alisa pasti kagum sama gua. Oke, absen kedua, Alessia Yosenli Leovarnos. Mampus, gue kan belum sarapan. Apa gue jujur aja ya? Jangan deh,
Nilai gue kan rendah di semua mapel. Masa nilai olahraga juga harus rendah? Mau dong. Al, lu oke? Hah? Yes. Beneran sanggup lari? Lu udah sarapan belum tadi? Belum sih. Jangan cari penyakit deh, Al. Kita bisa ngomong ke Pak Zain kok. Tahu nih, aneh-aneh deh lu. Udah, santai aja. Lu berdua gak usah lebay. 1, 2, Alicia. 3. Ih, kurang ajar banget Alicia. Ada aja acaranya. Udahlah, kita lihat dulu. Siapa tahu dia beneran kuat. Untuk cewek 3 kali putaran ya Alicia. Iya, Pak. Semangat Al. Sedikit lagi Alicia. Lo pasti bisa, Al. Apaan sih Janet? Ikutan aja. Nih, biarin. Orang crush gua kok. Mimpi. Saya akan lawan. Gue pasti bisa. Sedikit lagi. Zek, lihat deh, muka Alicia makin pucat. Pak, sebenarnya Alicia itu belum sarapan. Apa? Kenapa Tain baru ngomong? Ya, dia ngelarang kita buat ngasih tahu Bapak, Pak. Haru. Alicia, sudah nak, sudah. Sedikit lagi. Bu, air mineral yang gak dingin 1 ya. Oke, sebentar ya. Ya, Bu. Oh, hari ini kelas Alicia olahraga. Itu dia Alicia. Tapi kenapa mukanya... Saya udah selesai, Pak. 3 kali putaran. Gimana nilai saya? Nilai kamu bagus Alicia. Tapi kenapa kamu gak sarapan? Kamu gak apa-apa tenang. Minta kami... Nggak apa-apa, Pak. Saya... Astaga nak. Ini kesempatan gua. Bu, air mineralnya tolong kasih ke Pak Budi. Beliau lagi duduk di kantin atas. Ini uangnya, kembalinya ambil aja. Iya nak. Makasih nak ganteng. Biar saya aja, Pak. Saya kan udah selesai. Iya, silakan nak. Bawa ke UKS ya. Iya, Pak. Minggir, biar gua aja. Permisi, Pak. Ya, hati-hati Arugo. Ya, Pak. Boy! Gue juga mau. Mereka just friend tapi lucu. Ya kan? Gimana ya nyaris teh kayak Harugo? Kayaknya cuma satu deh di dunia ini. Yap, dan yang beruntung itu Alicia. Gue jadi iri dongki deh. Sudah. Kita lanjutkan. Absen ketiga. Sus, tolong sus. Ada yang pingsan. Ya ampun, ini kenapa bisa pingsan? Gak tahu sus. Dia pingsan waktu mapel olahraga. Ah, ini pasti belum sarapan. Astaga, Kenapa, suster? dia ini lagi demam loh ternyata. Sudah mau mendingan, tapi karena dipaksa olahraga jadinya gini.
Ditambah lagi gak sarapan sebelum olahraga. Iya, begitulah. Ini harus dibuka, biar gak bikin dia susah. Tolong bantu suster buka sepatunya ya. Pokoknya yang bikin kenceng di badannya. Terus taruh bantal di bawah kakinya. Suster mau ambil stok makanan sama stok obat Iya, dulu. Sus. Apalagi yang bikin kenceng badannya ya? Gue bukan anak PMR, mana ngerti ginian. Tanya Ara deh. Ra, Iya, Go. Kenapa? gue kan anak PMR. Iya. Ini ada yang pingsan. Suster Hana lagi ambil stok obat sama stok makanan, terus minta tolong gua. Nah, apa aja yang harus dilepas nih? Atau dikendorin yang buat kencang di bagian bajunya? Ini muridnya cewek. Itu ceweknya baju seragam biasa atau seragam olahraga? Seragam olahraga. Buka jus olahraganya. Itu kan kaos olahraga agak ketat. Jadi kemungkinan buat dia susah bernafas dalam kondisi pingsan. Udah itu. Sepatu? Sepatu udah. Terus apa lagi? Nggak ada lagi sih, itu doang. Oh, ikat rambut. Biasanya cewek olahraga rambutnya diikat kan? Nah, kalau ikatan rambutnya kencang bisa ngebuat kepalanya makin pusing. Jadi mendingan dibuka aja. Terus baru deh lu kasih hidungnya nyium minyak kayu putih supaya bisa cepat sadar. Oh, oke. Neng Ra. Iya, Ra. Jangan lupa bilang ke guru. Gua lagi bantuin suster ya. Suster Hana. Iya, aman. Bu Susan lagi keluar kok. Ini minyak kayu putih. Kamu kasih di hidungnya sedikit supaya dia segera sadar. Terus ini makanannya. Kasih ke dia nanti kalau udah sadar. Air mineralnya juga udah ada di dalam situ. Suster mau racik obat buat dia dulu. Iya, siap sus. Ngomong-ngomong, kenapa suster sendirian? Gak ada anak PMR bertugas gitu di UKS sana. Dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Karena guru-guru bilang takut ganggu pelajaran anak-anak yang ikut ekstrakurikuler PMR. Jadi, anak-anak PMR hanya bertugas di hari Senin saat upacara bendera. Wow, gitu. Pantesan gak pernah lagi lihat anak PMR tugas di UKS kalau hari-hari biasa. Ya, begitulah. Bentar nak, ini ada yang ketinggalan. Tolong jaga dulu temannya. Suster balik lagi nanti. Wah, iya sus, aman aja. Repot juga ya suster Hana kalau sendirian. Alicia, syukurlah lo udah sadar. Gue di UKS ya. Iya, lo tadi pingsan waktu olahraga. Duh, sakit banget kepala gue. Teh. Udah, lo tiduran aja. Jangan bangun dulu, lo tuh masih sakit. Jangan masain diri lo. Apa sih? Gue nggak apa-apa kok. Gue selebay deh. Bukan lebay, tapi lo kayak gini karena gua ngajak lo pulang kemarin hujan-hujanan. Ya gua khawatir lah. Ya makanya, kan gue udah ngasih tahu kalau gue belum pernah hujan-hujanan. Lo nya aja yang bilang gue lebay kemarin. Iya, gua tahu gua salah. Maafin gua ya. Lo kenapa jadi serius gini sih? Udahlah, santai aja. Gue cuma bercanda kok ngomong gitu tadi. Lagian lo kenapa maksa olahraga sih? Udah tahu sakit. Ya, gue nggak mau aja nilai gue kecil. Di semua mapel, hampir semua nilai gue kecil. Tapi untungnya nilai praktek PJOK tadi bisa selamat. Oh gitu. Terus masalah lo yang kemarin? Nah iya, itu juga. Sorry, gue udah bawa lo. Gue bener-bener gak ada pilihan lain kemarin. Nggak tahu deh, gue udah pusing sama semuanya. It's okay. Gue gak keberatan sama sekali. Malahan gue udah terima tantangan dari bokap lo. Tantangan apa? Kok gue nggak tahu? Ya, ini tantangannya buat gue sama Maven. Kalau diantara kita berdua bisa ambil alih salah satu perusahaan bokap lo,
Di antara kita berdua, yang menang bisa nikah sama lo. Lo terima tantangannya karena apa? Ya, karena bantuin lo. Tapi secara nggak langsung lo udah kejebak. Itu dibuat apaan? Ya, kalau misalnya lo menang, mau nggak mau lo harus nikahin gue dong. Emangnya lo mau? Gak tahu. Kok nggak tahu sih? Aneh banget. Kenapa? Lo mau kan? Gue nisain nanti. Ya mau aja sih. Daripada sama si racun itu. Udah, jujur aja kalau lo udah suka sama gue. Apaan sih? Mulai deh penyakit lo. Gue kan nggak ada pilihan lain. Bukan berarti suka. Oh iya? Males gue. Udah, nggak usah marah cantik. Tenang aja. Tentang tantangan kita itu udah gue batalin. Kenapa? Lo takut ya suka sama gue? Padahal kan kemarin lo udah pede banget. Kalau bahwasannya gue yang bakal suka sama lo. Bukan karena itu. Tapi karena gue udah dapet tantangan dari bokap lo. Jadi tantangan kita berdua itu lupain aja. Lo kenapa sih? Serius banget kayaknya sama tantangan bokap gue. Lo kalau nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Lagian kakak gue udah pulang. Jadi kakak gue bisa ngatasin masalah gue. Oh, lo punya kakak. Cowok apa cewek? Cowok. Coba gue tanya apa alasannya. Lo mau serius jalanin tantangan dari bokap gue itu? That simple. Bokap lo nantangin gua. Ya gua tantangin balik lah. Tapi yang tantangan kita nggak lo lanjutin. Ya karena itu nggak penting lagi. Yang penting sekarang tantangan yang dikasih bokap lo itu menurut gua tantangannya lumayan besar. Jadi gua harus fokus ke tantangannya ini. Ya udah deh kalau gitu. Lo mau nggak gua ajarin? Ajarin apa? Ajarin belajar. Tadi lo bilang hampir semua mapa nilai lo kecil kan? Ya udah, ayo belajar bareng gua. Serius? Lo mau ngajarin gue? Lo kenapa tiba-tiba baik gini sih? Apa karena gue sakit? Atau gue lagi banyak masalah? Atau yang lain? Gitu loh. Giliran gua baik malah dicurigai. Ya, enggak gitu. Maksud, ya gue heran aja. Penasaran doang. Emangnya nggak boleh? Ya karena kita kan ceritanya pura-pura pacaran. Jadi dimanapun kita harus ngelakuin hal yang sewajarnya orang pacaran gitu. Yang biasanya dilakuin orang pacaran. Iya sih, lo benar. Gue hafal banget sama Maven. Dan dia juga pasti bakal bikin rencana yang lebih besar. Karena dia pasti ngerasa lo itu ganggu rencana dia, ngehalangin dia. Jadi, kita harus waspada dari sekarang. Oke, gue terima tawaran lo buat belajar bareng. Mau lihat kapan? Pulang sekolah nanti. Enggak. Mau kan lagi sakit. Apaan sih? Kalau pulang sekolah nanti, gue pasti udah enakan. Ini gue pingsan karena maksa olahraga tadi. Gue kan belum sarapan. Astaga, iya gue lupa. Ini makanan lo. Harus dimakan, kata suster tadi. Bentar, gue bukain. Oh iya, Suster Hana mana? Kok nggak ada? Katanya sih ada yang ketinggalan tadi. Mungkin ngambil stok obat. Oh, Nih, makan. bentar dulu. Apalagi, ntar lo makin sakit. Lo harus setuju dulu. Belajarnya pulang sekolah nanti, baru gue mau makan. Aduh, nyesel gue ngomongnya tadi kalau gini jadinya. Ya udah, tapi lo beneran gak apa-apa. Nggak apa-apa dong, ini cuma demam biasa. Gue kalau lagi sakit juga masih bisa kemana-mana. Lagian kan nanti mau minum obat. Gak terima banget gua, cewek kalau sakit masih kuat. Cowok demam biasa doang rasanya udah kayak saperapur maut. Ya karena pada dasarnya cowok itu lemah. Bukan kocak, itu karena perbedaan hormon cowok sama cewek. Apa bedanya? Udah nanti aja itu, sekarang mau makan dulu. Kamu udah sadar, nak? Gimana rasanya? Masih sakit? Pusing? Atau enggak kok, Sus? Masih pusing aja sedikit. Kalau seandainya tadi pagi sarapan, mungkin sekarang udah mendingan banget.
Nah iya itu, kenapa coba nggak sarapan? Kamu kan dulu anak PMR, harusnya tahu dong. Nggak sempet sus, tadi pagi buru-buru banget, takutnya telat. Waktu sampai sekolah, udah bel. Ya udah, lain kali lebih disiplinkan diri lagi ya, Leisha. Iya, suster. Nah, ini obatnya. Nanti habis makan, jeda 5 menit diminum ya. Obat suster ini ampuh loh, bisa sembuh tanpa nunggu berhari-hari. Iya, Alicia percaya kok kalau suster Hana yang buat. Bisa aja kamu. Ya udah, suster mau istirahat ke kantin, makan siang dulu. Harugo, kamu bisa kan bantuin Alicia di sini? Aman, suster. Oh iya, nanti belajarnya di perpustakaan kota. Oke. A few moments later. Anjay, sampai habis nyopingnya, Dok. Pantesan lo bolos jam pertama. Ternyata karena... Bolos, gua ada izin, woi. Iya kah? Biasa aja kalau gua tonjok. Wow. Bercanda ketua. Gimana Al? Udah mendingan atau masih pusing? Udah, karena perut gue udah keisi. Tapi masih pusing dikit, bentar lagi juga mendingan. Lo gak usah masuk belajar dulu nanti, di sini aja. Atau mau pulang aja? Udahlah, gue bisa kok. Udah deh Al, gak usah ngeyel. Ntar lo kenapa-napa lagi gimana? Capek gue liatnya. Iya, gue di sini aja. Tapi Go, kok lo bisa di sini? Bukannya tadi lo tulisan ke toilet ya? Ya kalau denger Alicia pingsan dia gercep lah. Pakai nanya lo. Bukan gitu, Jamet. Gue juga langsung aja lihat dia pingsan. Gue habis dari toilet tadi lihat Pak Budi lagi batuk-batuk parah di koridor. Terus gue ke kantin beli air mineral buat Pak Budi. Gue lihat lah kelas mereka ini lagi olahraga. Dan pas banget gue noleh itu ada si Alicia. Mukanya pucat gila. Detik itu juga dia pingsan. Pak Zain mau bantuan ke Alicia, tapi dihalangin sama si cowok rambut hijau. Nggak tahu gue siapa namanya. Ya, gue sebagai orang yang dia kenal gercep lah. Lagian muka si cowok rambut hijau itu kayak mau modus ke Alicia. Hah? Seriusan tadi yang mau angkat gue sebelum lo itu Angga? Iya Al, si Angga. Dia juga muji-muji lo waktu lo aja lari. Ya gue kasih paham lah. Lah, ini juga enggak. Beda kocak, lo pikir gua doang yang namanya Angga di dunia ini? Tahu lo, nama dia itu Anggara. Nah, kalau gua Kalangga. Nggak nanya. Ih, untung aja bukan dia yang bawa gue tadi. Udah, bilang aja lo seneng gue yang gendong lo. Ih, gue sepede. Gue emang udah muak sama si Angga. Kenapa? Ya dari kelas 10 dia ngejar-ngejar Alicia. Udah ditolak juga, malah makin jadi dia. Kenapa lo nggak mau? Kelihatannya dia setara sama lo. Terus lumayan juga. Ya emang, dia anak pengusaha juga. Tapi dia tuh pemain. Dia emang gak ada pacar, tapi suka mainin cewek-cewek. Katanya sih dia serius cuma sama Alicia. Halah, itu tuh lagu lama. Dia pasti mau sama Alicia karena Alicia populer. Dia pasti ngerasa beruntung lah kalau bisa dapetin Alicia. Udahlah, gak usah ngurusin dia. NPC doang. NPC anjay. Much later. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Seriusan nggak apa-apa Al, gue nunggu sendiri di sini. Nggak apa-apa, bentar lagi Kak Ren datang kok. Iya nih Al, soalnya bentar lagi supir gue juga datang. Iya, aman aja. Kalian kau belum pulang? Ini lagi nungguin Alicia, belum dijemput. Pulang sama gua aja. Nggak usah, kakak gue jemput. Bentar lagi datang kok dia. Ah gitu. Al, itu kan mobil Maven. Ngapain sih dia? Jangan sampai dia berulah. Halo sayang.
Najis, ngapain sih lo kesini? Ya jemput kamu dong. Gak perlu, gue dijemput kakak gue. Kak Ren udah pulang. Bagus kalau gitu. Aku udah lama banget gak liat dia. Udah deh, udah, nggak usah drama. Semua orang tuh udah tahu sifat asli lo. Jadi stop acting deh. You are so disgusting. Are you seriously talking to me like that? Yes, this is real, and real. Gue udah capek. Tapi aku serius sama kamu, Alicia. Telat. Apa karena cowok miskin ini? Lo aja yang didaka. Gak apa-apa, dia ngomong gitu karena ngerasa kalah dari gua. Kalah dari lo? Halu lo ya? Dasar miskin. Siapa yang lo bilang miskin? Anjir, Ze, ini udah kayak di Deracin yang gue tonton tau? Iya, kita NPC-nya. Kak, enak aja. Gue udah mantep gini, kita juga peran penting ya. Jawab. Enggak kak, gua tadi udahlah, gak usah pura-pura lagi lo depan gua. Kak, gua udah tahu lo dari sebelum Alicia tahu semuanya. Jadi lo nggak perlu ngedrama lagi. Tapi itu dulu kak. Terus, gua harus percaya. Lo Harugo kan, pacar Alicia. Lo bisa peka nggak sih? Bisa aja mereka berdua lagi acting. Iya, gue kaget aja. Iya kak, salam kenal. Nama gua Ren. Udah berapa lama lo jalanin hubungan sama adik gua? Sekitar 2 bulanan kak. Oh gitu. Yaudah Al, ayo pulang. Iya kak, aku pulang dulu ya. Gue duluan ya semuanya. Iya Al, hati-hati Al. Loh, gua peringatin untuk berhenti sebelum gua yang ngancurin lo. Tahu nih, mati aja lo. Ayo Ze. Gue belum dijemput juga, Sam. Iya nih, abenya kemana sih? Gak nyampe-nyampe. Dong Martu, kalau gua sih malu ya. Orang kayak gitu harus kena karma dulu baru nyesal. Jadi biarin aja dia kena karma itu. Cepat, wah jerok. Sialan si Harugo! Lihat aja! Lo pikir gua bakal diem aja? Lo bikin malu gua di depan keluarga Alicia? Anjing! Bakain. Apa-apaan kamu ini? Apa jangan-jangan kamu gagal? Sebenarnya enggak, Pak. Tapi ada penghalang. Bapak nggak mau tahu. Singkirkan siapapun yang menghalang. Kalau sampai kamu gagal, kamu tahu kan akan bagaimana hidup kita? Iya, Pak. Hah? Bangsat! Alicia nggak mungkin mau pacaran sama cowok miskin kayak Harugo. Mereka pasti cuma pura-pura. Halo, gua ada kerjaan. Selamat datang, silahkan kak. Sorry ya, gue lama.
Iya, gak apa-apa, santai. Iya, gue tahu kok gue cantik. Jadi wajar lah ya lo kayak gitu. Iya, cantik, iya. Seneng kan lu? Jelas dong. Mau mapel apa dulu nih? Gue paling down di mapel ekonomi sama matematika. Kalau yang lain masih mending lah. Oh, gampang itu. Karena yang paling gampang itu MTK, jadi kita bahas ekonomi dulu. Oke, bentar. Gue keluarin alat tulisnya. Thanks. Tuh, oke, siniin buku lo. Mau ngapain? Mendadak lah. Kenapanya? Nah, sekarang kita bedah materi yang paling sering keluar di ujian. Kenapa harus soal yang sering keluar pas ujian? Ya, kalau nanti ada ujian, mau udah bisa. Apalagi ulangan harian yang sering mendadak. Jadinya nggak kaget karena udah jago. Oh iya, pinter-pinter. Emang. Alamak najisnya. Hukum permintaan dan penawaran. Jangan dihafal rumusnya, tapi bayangin lo lagi belanja. Gimana bayanginnya? Malah gue udah pusing duluan lihat kurvanya, Hugo. Hogo, yang panggilan lucu buat gua ya. Manis juga lah. Iya. Ya itu biar lebih singkat aja. Udah lanjut. Gini, kita pakai contoh seblak. Biasanya cewek kan suka makan seblak tuh. Nah, hukum permintaan itu sudut pandangnya dari lo sebagai pembeli. Kalau harga seblak langganan lo tiba-tiba naik dari 10.000 jadi 30.000 seporsi, lo bakal makin sering beli atau ngurangin beli? Gue sih jarang ya beli seblak karena jaga pola makan sama junk food. Tapi kalau gue lagi pengen banget, ya gue tetap belilah. Malah kalau bisa gue borong sekalian. Cuma naik 20.000 doang mah gak ngaruh. Aduh, gue lupa lagi. Lo kan orang kaya. Oke, salah contoh. Kita ganti barangnya, bukan seblak. Apa? Kalau tas branded, Boleh tuh. nah, lo pasti suka koleksi tas branded impor yang harganya puluhan juta kan? Nah iya, minggu lalu gue baru beli model yang terbaru, limited edition. Bagus banget, elegan gitu. Nah, bayangin, kalau seandainya minggu depan ada tas branded model terbaru lebih gacor dari yang baru lo beli minggu kemarin. Tas branded kali ini harga aslinya 50 juta dan jadi incaran para cewek-cewek konglo. Tapi karena masih baru, bisa dibilang stoknya terbatas. Kayak yang lo bilang tadi, limited edition. Jadi harganya naik gila-gilaan jadi 200 juta per tas. Padahal model plus kualitasnya sama persis kayak harga 50 juta. Duit jajan lo dari bokap bulan ini bakal kekuras cuma buat beli tas yang harganya lebih dari 3 kali lipat harga aslinya. Lo bakal borong langsung beberapa tas, atau mikir-mikir dulu dan cuma beli satu, atau nggak beli sama sekali sampai harganya normal? Kalau naiknya sampai 200 juta sih, ya gue mikir-mikir dulu lah. Biarpun bokap gue tajir, tapi kalau boros juga gue diomelin. Paling enggak ya gue beli satu aja, atau nunggu pas gue liburan ke luar negeri biar dapet tax free. Nah, berarti lo bakal mengurangi jumlah pembelian karena harganya kemahalan kan? Iya sih, berarti jumlah yang gue beli jadi lebih sedikit. Tepat, itu namanya hukum permintaan. Intinya, mau sekaya apapun orangnya, kalau harga suatu barang naik terlalu tinggi, maka jumlah barang yang diminta atau dibeli pasti bakalan turun. Sebaliknya, kalau tas itu lagi diskon besar-besaran, mau pasti langsung borong banyak kan? Gue nggak munafik, emang ada benernya. Jadi lo paham gak? Paham dong. Coba gue dengar. Jadi konsepnya itu berbanding terbalik kan? Kalau harga naik, jumlah barang yang dibeli turun. Nah, pintar. Akhirnya masuk juga ini ilmu ke otak lo. Gimana ya? Gue tuh bisa kalau yang ngajarnya pelan-pelan. Kalau guru di sekolah tuh ngajarnya gue nggak terlalu bisa masuk di otak. Karena ya mereka kayak buru-buru gitu ngejelasinnya.
Jadi gue tuh makin bingung dan alhasil nggak ngerti. Iya, gue paham kok. Lo tuh sebenarnya pinter, cuma otak lo tuh koneknya lama. Jadi yang ngajarin harus lebih sabar, gitu kan? Iya, tuh lo tahu. Kenapa lo nggak les privat aja? Bayar per bulan, lo kan banyak duit. Gue nggak mau ketahuan ntar kalau privat sama Daddy sama Mommy, apalagi sama Kak Red. Mereka taunya gue tuh pinter. Kalau mereka sampai tahu nilai gue kecil, nggak akan dikasih keluar main, gue tahu nggak? Oh gitu. Sekarang sih nggak gue kasih saran. Habis itu lanjut ke hukum penawaran dari sudut pandang menjual. Siap, gue siap. Tapi Tapi apa? seriusan lo mau ngajarin gue semua mapel yang gue nggak bisa? Ya serius, bilang aja kapan lo mau belajarnya. Thanks ya. Kalau gitu nanti gue bayar lo ya. Oh salah, gue pikir gue guru les privat. Ya enggak, tapi kan lo udah ngasih ilmu ke gue. Masa gue nggak bayar sih? Ya nggak apa-apa. Emangnya ngasih ilmu wajib bayar? Enggak kan? Ya biasanya kan. Udah, gue nggak mau dibayar. Anggap aja karena sekarang kita udah satu tim buat jalanin rencana kita ke Maven. Dan tantangan gue sama Maven. Ya udah deh. Makasih banyak ya Hugo. Iya, saat saja. Ya udah lanjut. Badannya masih panas dikit, tapi dia udah kayak orang sehat gue lihat. Kalau gua, pasti udah mau kayak dicabut nyawa rasanya. Ngantuk ya? Lanjut besok aja kalau udah capek. Iya deh. Sorry ya, gue hampir ketiduran. Iya. Sunsetnya cakep banget gila. I like it. Ayo Hugo, kita lihat. Tapi tadi waktu gua nahan muka lo masih panas. Gue emang gini Hugo, bentar lagi juga sembuh. Tapi kan berarti lo masih sakit. Udah dibilangin gue emang gini kalau demam. Gak betah gue diem aja. Alay. Udah gak usah bacot, buruan. Astaga, alamak ini cantik banget sih, sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Ini cantik banget sumpah dia cuy. Sumpah dia cantik banget sumpah guys. Ini baper gue sumpah guys, baper gue cuy. Lo tau nggak? Apaan? Sunset itu, walaupun dia cuma datang sebentar, dia pasti bakal selalu ada setiap sorenya, dengan versi yang berbeda-beda. Kadang warnanya mancar banget, kadang enggak.
Tapi dia tetap kelihatan cantik dengan versinya sendiri. Ya, sebagian itu ada yang persis kayak lo. Kayak gue. Iya, lo juga punya versi yang berbeda-beda yang bisa buat orang-orang tuh tertarik sama lo. Lo cantik dengan versi lo sendiri. Lah ikut-ikutan gaya siapapun. Iya dong, be yourself itu harus. Tidak lah, Go, fotoin gue dong deket sunsetnya. HP gua apa lo? HP gue lah. Nih, fotoin yang bener ya. Iya, santai aja. Gua ngerti kok. Biasanya cowok kalau motoin jelek. Enak aja. Lu gak tahu kalau gua tiktokers. Ya tau lah. Tahu dari mana? Si Raven cerita waktu di kantin. Oh, jangan lupa follow nanti ya. Iya, gampang. Udah buru. One, two, three. Oke, nggak di pause. Mana coba lihat hasilnya. Widih, keren juga lo jadi fotografer ya. Iya dong, haru go. Lo pakai parfum apa sih? Wangi banget. Baru tahu loh. Udah, kalau mau nyium cium aja. Nih. Apaan sih lo? Siti, coba. Ayo selfie. Sama gua. Iya, masa sama setan? Dah heran sih, siapa yang gak mau food bar sama orang ganteng? Ih, pede banget. Kita kan sekarang satu tim. Udah lah nggak jadi. Iya, ayo. Usah marah-marah terus, tua nanti muka lo. Lagian lo ngeselin. Iya, gue minta maaf ya. Lo nya nggak kelihatan. Siniin dikit lah. Apaan sih kayak gitu? Kayak kakek-kakek bungkuk. Maksudnya yang bagus dikit kek. Ayah foto, kenapa diam? Salting ya? Enggak tuh. Ya udah, senyum ya. Cheers. Lo ngerokok? Iya, kenapa? Gua nggak bisa kena asap ya? Bisa sih. Tapi nanti gue jadi bawa asap. Ya sama aja itu. Udah tenang aja, gue bisa dagain asapnya biar nggak ke lo. Awas ya. Iya. Lo mah suka ya cowok perokok? Maksudnya? Ya, misalnya nanti lo punya pacar perokok, lo mau nggak? Ya mau aja sih, asalkan jaga kesehatan. Maksud gue ngerokoknya tuh nggak berlebihan. Oh, kalau gua sehari palingan 2 kali aja. Siang sama malam. Kalau nggak siang ya sore pulang sekolah. Kalau sebelum sekolah gua nggak mau. Yang ada bawa rokok gua. Ntar di sekolah mah dikira guru apaan. Bisa-bisa dicabut beasiswa gua. Ya bagus kalau gitu. Lo masih bisa nahan diri. Nggak kayak cowok-cowok nakal yang biasanya rela bolos cuma demi ngerokok di belakang sekolah. Oh, jelas dong. Gue jaga nama baik kali di sekolah. Ya kali gue ikutan kayak mereka yang lo bilang tadi. Bego sih. Sorry ya. Ya udah, ayo pulang. Wah, masih belum terlalu pulih. Jangan lama-lama di luar. Iya. Wah, pakai apa tadi kesini? Bawa mobil. Sendiri. Ya iyalah. Astaga, belum sehat juga. Emangnya orang ngizinin? Mereka di kantor lah. Hari ini dedi gue banyak meeting. Jadi ya pulangnya lama. Mami gue juga. Kakano? Karen ke rumah temennya. Katanya sih mumpung lagi di Indo. Tadi sih Karen udah pesan ke gue jangan kemana-mana. Tapi karena mau belajar ya gue pergilah. Gue juga udah izin kok sama ART gue. Ya udah, gue yang mau pulang. Nggak usah, gue bisa kok. Ini udah malam Malaysia. Ya biasanya gue juga sering kok keluar malam sendirian. Ngapa sih lu? Nggak bisa,
Lo pergi ketemu gua harus sama gua. Wara udah, buru. Malam tak? Malam. Mau bawa kemana adik gua? Kak. Kok kakak di luar? Lo kenapa pergi keluar? Udah kakak bilang di rumah aja. Lo tuh belum sepenuhnya sembuh, Alicia. Ya, gue cuma pergi belajar, Kak. Bukan pergi main. Belajar? Iya. Jadi sebenarnya semenjak gue bermasalah sama Maven, nilai gue jadi kecil. Hampir semua mapel, Kak. Terus Hugo mau bantuin gue belajar. Ya gue mau dong. Dia murid paling pintar di sekolah. Beneran? Iya kak, benar. Tadi gua sama Alicia belajar di perpustakaan kota. Oh, bagus kalau gitu. Lain kali kalau mau belajar di rumah ini aja. Emangnya nggak apa-apa kak? Ntar kalau om... Tenang aja. Gua udah ngomong sama bokap. Sebenarnya bokap gua nggak sejahat itu kok. Dia cuma nggak mau Alicia sama cowok yang sembarangan. Ya, lo tau lah. Setiap orang tua pasti mau anaknya dapat yang terbaik. Apalagi seorang ayah ke anak perempuannya. Iya kak, gua paham kok. Gua boleh nanya kak. Tanya aja. Kenapa lo langsung percaya sama gua? Lo nggak marah kayak bokap lo waktu lihat Aisyah pacaran sama cowok sembarangan? Apalagi gua nggak setara sama keluarga kalian. Karena gua percaya sama Alicia. Setelah ditipu Maven, dia nggak mungkin sembarangan lagi milih cowok. Makasih kak, udah percaya sama gua. Iya, slow. Tapi kalau lo sampai ngancurin kepercayaan gua, lo tahu kan akibatnya? Aman kak. Tenang aja, Kak. Gue pastiin gak akan pernah. Iya. Ya udah kak, kalau gitu gua pamit ya. Alicia, aku pamit. Kamu hati-hati ya. Iya, hati-hati lo. Makasih juga udah ngiring adik gua balik sampai rumah. Ini baru namanya cowok. Oh, harus itu kak. Yuk.
Bos. Bos, kami sudah mendapatkan banyak bukti. Ini bos, coba lihat. Foto-foto yang di sekolah kami dapatkan dari beberapa anak-anak yang jadi mata-mata, bos. Selebihnya, kami semua, bos. Kayaknya mereka beneran pacaran, bos. Kalau enggak ya, nggak mungkin mereka mesra-mesraan kayak gitu, bos. Diam lo! Malam nanti, kumpulin semua anggota. Kita rapat buat rencana baru. Gua harus bertindak sendiri. Siap, bos. Siap, bos. HP gua. Lo sih ngomong gitu? Iya, sorry. Gua nggak tahu kalau bos emosi itu. Jancok ya. Kenapa lo tiba-tiba ngajak gua ke sini? Gue mau ngomong penting. Ngomong apa? Sebelumnya, gue mau nanya dulu. Selama ini lo baik ke gue itu karena rencana kerja sama kita atau ada alasan lain? Iya, karena kita satu tim. Emangnya kenapa? Kalau satu tim, emang harus lo ngasih perhatian lebih ke gue. Kita kan udah ngejalanin tantangan yang dulu. Kenapa lo ngomong gitu? Lo udah baper sama gua. Woi, kok diam aja sih? Iya. Hah? Iya. Iya, gue suka sama lo, Hugo. Hah? Gua? Lo gak suka sama gue? Sorry ya, gua bisa ngomong sekarang. Jujur, gua nggak ada perasaan sama lo. Terus, perhatian-perhatian yang lo kasih ke gue itu, semua itu apa? Ya, itu rasa peduli sesama tim. Kayak kita kan udah teman akrab. Lagi pula kan kita cuma jalanin rencana. Tapi kalau rencananya berhasil, gimana nasib gue nanti? Ya bagus dong kalau berhasil. Apanya yang bagus? Kalau berhasil kan lo harus nikahin gue nanti. Dan lo gak ada perasaan sama gue. Gue gak mau nikah sama orang yang gak cinta sama gue. Lagian kenapa sih semua cowok cuma mainin perasaan gue? Iya, gue tahu kita cuma jalanin rencana. Tapi coba lo pikir deh, cewek mana coba yang gak baper diginiin? Gue segak pantas itu ya gue dicintai. Apa sih kurang gue? Gue tanya. Apa karena gue setolol itu ya? Makanya ditipu terus-terusan. Enggak, Al. Lo salah paham. Gua nggak bermaksud nyakitin lo. Gak bermaksud? Woi, kalau lo gak bermaksud, lo gak perlu dong bantuin gue sejauh ini. Ya gue tahu, dari awal gue yang nyeret lo ke masalah gue. Tapi kan gue udah pernah bilang, kalau lo gak mau terlibat, lo bisa mundur. Gak perlu lo segala nerima tantangan. Bokap lo ngehina gua. Habis itu nantangin gua. Menurut lo, gua harus diam. Ya gua terima lah tantangannya. Ya lo bisa alasan apa kek? Gak harus nerima tantangannya. Ya udah gini aja, lo nanti pura-pura ngalah aja sama Maven. Lo gila. Iya, gue emang gila. Jangan mau. Kenapa? Lo kan gak suka sama gue. Ya seharusnya lo gak perlu peduli dong. Kok ngomong gitu sih? Ya habisnya lo aneh. Lo rela ngabisin waktu lo setiap hari demi bantuin gue. Ditambah lagi, ngajarin gue belajar tanpa bayaran. Terus, ngasih perhatian-perhatian lebih yang gak masuk akal. Kalau ini cuma kerjasama antar tim. Lo yang selalu bayarin gue setiap kita jalan. Gue tahu kita pura-pura pacaran di depan umum. Tapi menurut gue ini semua itu terlalu aneh. Udah deh, lo ngaku aja. Sebenarnya lo tuh juga udah suka kan sama gue. Bahkan dari awal. Cuma ada yang lo tutupin. Iya kan? Apaan sih? Kok dari pede gini? Lo nya aja yang bohong. Lo tuh kenapa harus bohong sih? Gue nggak bohong. Lu nya deh selalu kepedean ngira semua cowok suka sama lu. Lo pikir gue nggak tahu tatapan lo ke gue? Gue emang lemot kalau soal pelajaran. Tapi kalau soal ginian, lo nggak bisa bohongin gue. Gua beneran gak ada perasaan sama lo. Masa gua harus masa diri gua biar suka sama lo? Oke, kalau lo memang masih ngotot nggak mau jujur,
Mulai sekarang lo gak usah bantuin gue lagi. Apa-apaan? Kenapa? Lo harusnya seneng dong, udah bebas dari beban. Lo gak perlu rapor-rapor ngeluangin semua waktu lo buat gue. Sampai-sampai lo harus tutup bengkel lo. Gua cuma mau bantuin lo. Gue gak butuh. Gue kan udah bilang, gue gak mau nikah sama cowok yang gak cinta sama gue. Lo pikir diri gue ngasih tantangan itu buat main-main? Siapa yang mau main-main sih? Ya udah, kalau lo emang gak ada perasaan sama gue, lo gak perlu seniat dan se-effort itu dong. Tentang perasaan gue ke lo, sorry kalau gue suka sama lo, karena itu hal wajar. Tapi lo tenang aja, gue bakal buang perasaan ini. Gue gak bakal ganggu lo atau minta bantuan sama lo lagi. Makasih, selama ini lo udah bantuin gue. Makasih juga udah ngasih jawaban walaupun jawaban itu gak bener. Yang gue gak boleh tahu apa alasannya lo bohong ke gue. Alicia, lo jangan bercanda. Emangnya muka gue lagi bercanda? Terus gimana kalau Maven makin menjadi-jadi? Ya biarin, gue terima sekalian perjodohan gue sama Maven. Urusan dia mau ngerebut harta keluarga gue, biar gue yang ngurus sendiri. Al, mau beneran berat gila, Al. Peduli apa gue? Alicia. Ah, sialan. Jadi beneran udah selesai? Jelas, nggak ada urusan lagi. Tapi gimana perasaan lo, Al? Lo udah terlanjur suka sama dia. Kalau itu, gue nggak tahu. Dia jahat banget sama gue. Gue lagi yang sosokan gak bakal suka sama dia. Tau-taunya gue yang beneran suka. Gue bilang juga apa? Tapi kayaknya dia bohong deh, Al. Kalau gue lihat, Haru gue itu sebenarnya suka sama lo. Bahkan dari awal, gue ngerasa juga gitu. Kayak ada yang ditutupin. Tapi yang bikin gue kesel, setiap gue bilang kalau dia suka sama gue, dia selalu bilang gue tuh kepedean. Kesel anjir. Kayak harga diri gue tuh udah hilang woy gara-gara tuh cowok. Perlakuan dia ke gue tuh selalu manis. Manis banget sumpah. Dan itu bener-bener maitai gue. Dan sekarang gue harus ngerasain zona just friend. Gila ya, seorang Alicia Yosela Leo Varnos harus ngerasain just friend. Dia lihat aja nanti. Gue pastiin dia nggak bisa lama-lama jauh dari gue. Kayaknya gue percaya omongan lokal ini, Al. Ya iyalah, gue yakin dia tuh sok gengsian. Gak mungkin sih gue semantap ini dia nggak suka. Sorry ya. Munafik banget tuh cowok. Biar waktunya ngejawab, Al. Gue yakin dia pasti bakal nyariin lo. Secara dia udah se-effort dan seniat itu. Munafik banget kalau bukan karena suka. Makanya we'll sweater. Kalian diundang nggak ke birthday-nya Renata? Teman satu kelas kita dulu waktu SMP. Gue ada, tapi acaranya di klub. Kayaknya gue nggak bakalan pergi deh. Lo kenapa sih, Ze? Ayo dong pergi, pasti seru. Jarang-jarang tahu. Gimana ya? Lo ada nggak undangannya? Ya ada lah. Cuma gue baru ingat waktu lo ngomong, hampir gue lupa. Lo pergi kan? Boleh deh. Tapi kakak sama ortunya emangnya ngasih? Kalau sama kalian, kemanapun gue dikasih. Asal jangan ke kuburan aja. Ya enggak lah, gila. Ya udah, sepakat ya. Kita pergi semua. Zea? Iya. Pretty girls, are you ready? Pretty girls. She's got